Malam hari ini saya membawakan satu tema yang sebenarnya tetap akan fenomenal ya, tetap akan ramai membahas ini Bapak Ibu Saudara ya, karena berhubungan dengan kekristenan ya. Temanya judulnya orang Kristen pasti kaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu alasan saya membawakan materi ini adalah karena jujur ini Bapak Ibu, jujur boleh ya. Saya sudah gerah terhadap perilaku segelintir orang yang dengan seenaknya tanpa rasa takut ya melakukan korupsi, merampok uang negara yang notabene adalah uang rakyat. Bapak Ibu, kita saksikan beberapa waktu lalu demo di mana-mana, hari ini menular ke negara lain. Kalau Bapak Ibu punya selidik, ya banyak pemimpin, pejabat yang tanpa rasa takut merampok uang negara yang adalah sebenarnya uang rakyat. Nah, tidak hanya dari kalangan birokrat, tapi juga politisi yang ada di Senayan kalau konteksnya di Indonesia. Nah, repotnya Bapak Ibu Saudara, penyakit ini menular, budaya korupsi itu telah menjalar ke semua lini ya. Seorang pembawa acara dalam satu stasiun televisi bernama Karni Ilyas mengatakan kalau eksekutif, yudikatif, legislatifnya saja korupsi, lalu mau dibawa kemana bangsa ini? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab dan takkan pernah terjawab Bapak Ibu Saudara, atau sudah tahu jawabannya begitu kira-kira. Nah, apa sebenarnya mendorong seseorang individu untuk melakukan tindakan korupsi dan sebagainya itu? Apakah kebutuhan hidup, keinginan, atau ketamakan yang telah menghilangkan rasa kemanusiaan sehingga manusia telah menjadi serigala bagi manusia lainnya? Nah, sejak manusia merasa memiliki keinginan yang harus dipenuhi atau dipuaskan, mereka terus didorong untuk mencari dan memperoleh apa yang diinginkan itu dengan segala macam cara. Selama manusia masih terus memiliki keinginan, ya masih dan terus memiliki keinginan, maka Bapak Ibu, masalah akan terus timbul. Meskipun Bapak Ibu Saudara ya, nah, sebelum saya bahas itu, celakanya begini Bapak Ibu Saudara. Masalah yang timbul itu tidak akan pernah terselesaikan meskipun apa yang diinginkan itu telah dicapai. Nah, kenapa demikian? Karena akan terus muncul keinginan demi keinginan lainnya yang terus berkelanjutan sehingga keserakahan akan terus berkembang. Pada dasarnya Bapak Ibu, mereka lupa atau mereka tidak tahu bahwa orang yang serakah itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Bapak Ibu nanti boleh baca Efesus 5 ayat 5 bahwa orang yang serakah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan. Nah, kita akan lihat di slide Bapak Ibu. Ada beberapa penyimpangan yang sehubungan dengan pendahuluan yang saya sampaikan tadi. Pandangan Kristen tentang kekayaan, uang, harta tentunya berlainan sekali dengan pandangan dunia. Pandangan dunia mengatakan bahwa kekayaan, uang, harta merupakan sesuatu yang kita peroleh karena usaha kita sendiri, karena nasib baik atau karena kemujuran. Dan paham ini atau pandangan ini sudah mulai masuk di gereja Bapak Ibu Saudara. Bedanya kalau dunia nggak pakai ayat-ayat Alkitab, di gereja diselipin ayat-ayat Alkitab. Kekayaan, uang, harta gunanya bukan hanya dipakai untuk atau demi kepuasan kita atau menjadi tujuan akhir, sehingga banyak orang yang menikmati tantangan dalam mencari uang dengan penuh kerakusan, gairah dan nafsu yang sama seperti ketika mereka menghabiskannya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penulis buku bernama Hudson Armerding, dunia melihat uang saya sebagai hasil dari usaha saya sendiri. Uang, kekayaan, harta itu milik saya. Beberapa ahli teori ekonom bahkan mengatakan pajak adalah perampokan sebab uang-uang itu benar-benar adalah milik setiap individu. Selanjutnya ya, penulis buku yang sama Hudson mengatakan bahwa pandangan orang Kristen tentang uang adalah bahwa uang, kekayaan, harta itu kita miliki agar kita bisa menggunakannya dengan cara-cara yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, sebelum adanya kelas ini ya atau malam ini, salah seorang yang pernah yang saya WA berapa waktu lalu, wah semoga habis ikut
kelasnya Pak Winter jadi orang kaya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara ya, kekayaan uang harta itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, celakanya sekarang ini banyak orang Kristen yang menjadi pejabat juga, melakukan tindakan tidak terpuji ya, seperti korupsi, merampok uang negara yang saya sebutkan di awal tadi. Termasuk nih Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan yang sering mencari dan memperoleh keuntungan melalui ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh John Piper, ini hamba Tuhan terkenal Bapak Ibu Saudara, dia mengutip 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 10. Saya akan baca 1 Timotius 6 ini Bapak Ibu Saudara, ayat yang menarik untuk kita simak. Pasal 6 ayatnya yang kelima. Ya, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Di mana Paulus mengingatkan Timotius untuk menghadapi guru-guru palsu yang disebut sebagai penipu licik yang mencari keuntungan melalui peningkatan ibadah ya. Pada saat itu di Efesus Bapak Ibu Saudara, mereka memperlakukan ibadah sebagai sarana untuk mencari keuntungan. Nah, bahkan secara vulgar ya, John Piper ini mengatakan bahwa orang-orang itu begitu ketagihan pada sikapnya yang cinta akan uang sehingga kebenaran menempati tempat yang sangat rendah di dalam afeksi mereka ya. Dalam setiap pelayanan, khotbah-khotbah, ajaran yang disampaikan, kebenaran itu dapat tempat yang rendah Bapak Ibu. Menurut John Piper, sekarang ini banyak hamba Tuhan dan orang-orang Kristen yang suka mencari keuntungan besar melalui kegiatan-kegiatan ibadah yang menjadi sarana atau strategi pemasaran yang ampuh, sehingga tidak ada lagi yang sakral. John Piper dengan sinis mengatakan, jika ibadah sedang naik daun, maka jualah ibadah. Tak bisa dipungkiri Bapak Ibu bahwa ada hamba Tuhan yang bisa kaya raya, sejajar atau bahkan melebihi pengusaha-pengusaha yang ada di gerejanya. Mereka bisa mengeruk keuntungan melalui persembahan-persembahan pribadi dari jemaat-jemaatnya. Nah, di samping itu ada pula beberapa orang yang menyandang label hamba Tuhan di kota-kota besar di Indonesia yang menjual jam-jam kebaktian ibadah prime time, baik di hotel, ya, di mall, dan di tempat lainnya yang disewa. Ya, tentunya dengan memberikan keuntungan finansial yang cukup tinggi. Inilah yang dimaksud oleh John Piper sebagai pasar ibadah. Tak mengherankan bahwa tidak sedikit pula hamba Tuhan yang dengan dalih pelayanan sibuk kesana kemari menghubungi teman-teman atau hamba Tuhan lain untuk minta pelayanan, atau bahasa halusnya tukar mimbar. Ya, tukar mimbar dengan hamba Tuhan atau gereja lainnya. Ya, pantas saja Bapak Ibu beberapa majelis jemaat mengeluh ngomel, hamba Tuhannya kok sibuk terus sehingga susah ditemui, ya selalu ada pelayanan di luar. Alasan si hamba Tuhan ini atau hamba-hamba Tuhan kota ini biar gereja kita lebih dikenal, sekaligus juga ada refreshing dan lain sebagainya. Atau ada hamba Tuhan pendeta yang merangkap juga sebagai dosen di sebuah sekolah teologi atau di beberapa sekolah teologi ya, yang saban minggu sibuk mengajar di sana sini dengan dalih pelayanan dan mengembangkan wawasan dan ilmu. Padahal ujung-ujungnya juga urusan kantong Bapak Ibu. Nah, tidak mengherankan kalau banyak jemaat juga akhirnya ikut-ikutan memanfaatkan ibadah untuk mencari keuntungan. Mereka jual beli produk tertentu sesuai ibadah, selesai ibadah ya, seusai ibadah yang memang telah dipersiapkan sebelumnya. Ada yang membawa brosur elektronik, produk kecantikan, obat, makanan, suplemen, sampai yang bersifat rohani, ziarah ke Israel. Berapa waktu lalu saya melayani di satu tempat di krematorium. Saya kaget selesai melayani, ada satu ibu bawa brosur, bagus sekali bentuk brosurnya Bapak Ibu. Saya sudah lihat dari jauh, hanya 20 juta. Saya kira ziarah ke Israel Bapak Ibu. Ternyata dia kasih ke saya, Pak, ini kalau ada
jemaat atau kenalan yang mau dikubur. Jadi dia punya tanah Bapak Ibu, dia mau bikin kayak khusus pemakaman orang Kristen, 20 juta saja. Astaga, sempat-sempatnya setelah ibadah krematorium ada yang seperti ini ya. Ya tidak mengherankan jemaat seperti itu karena di gereja dia lihat pemimpin ya, yang lain juga melakukan hal yang sama. Nah, ini penyimpangan-penyimpangan yang sehubungan dengan apa yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu tentang Kristen pasti kaya. Nah, saya beri judul slide ini, mengapa dan untuk apa menjadi kaya. Sesudah Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden, Tuhan memerintahkan manusia untuk bekerja keras ya. Ada satu akibat dari dosa yang dilakukan manusia bahwa dia akan bekerja ya dengan bekerja keras Bapak Ibu Saudara. Kalau istilah umumnya kepala di kaki, kaki di kepala, tulang dibanting Bapak Ibu Saudara ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu Bapak Ibu Saudara. Nah, namun dalam kemurahannya Allah mengizinkan bahwa manusia yang bersungguh-sungguh memenuhi tugasnya akan diupah dengan kekayaan pribadi. Jadi ada upah yang memang disediakan oleh Tuhan ya, berupa harta benda, uang, materi, dan lain sebagainya. Amsal mengatakan, pasal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan dia kaya. Oleh sebab itu sebenarnya Allah sendiri yang telah merancang dunia ini, yang keberadaannya dari kekayaan pribadi seorang akan mendorong orang tersebut menjadi semakin berbuah. Ayat ini ada dalam Tawarik 29 ayat 14 ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul di kalangan orang Kristen Bapak Ibu. Bolehkah orang Kristen kaya? Atau haruskah orang Kristen kaya? Sebenarnya pertanyaan yang lebih tepat, mengapa orang Kristen kaya? Atau untuk apa orang Kristen kaya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, pertanyaan pertama ya, orang Kristen boleh saja kaya. Ya, tadi kan ada pertanyaan boleh nggak kaya? Ya boleh saja Bapak Ibu Saudara ya. Tidak ada ayat atau larangan di Alkitab untuk seorang yang sudah menjadi Kristen kaya. Tetapi ya, jawaban terhadap pertanyaan kedua itu tidak harus. Karena haruskah orang Kristen kaya? Kan itu kan pertanyaannya Bapak Ibu. Ya tidak harus. Kalau harus, maka harus ada ayat juga yang menuliskan kamu harus kaya. Nah, itu berarti bahwa orang Kristen kaya itu sah, tidak berdosa. Namun itu bukan sebuah keharusan. Tapi kalau sampai harus kaya, maka disinilah letak masalahnya. Nah, Bapak Ibu, kita mulai masuk kepada inti apa yang akan kita bahas malam hari ini ya. Karena tadi di awal pendahuluan saya sudah sampaikan, hal ini akan selalu fenomenal, akan selalu berhubungan dengan kekristenan. Karena kita menemukan di sekitar kita gereja hamba Tuhan mengajarkan, menekankan orang Kristen harus kaya. Padahal disinilah letak masalahnya. Banyak orang mengatakan bahwa karena kita orang Kristen maka harus kaya, tidak boleh miskin. Itu memalukan Tuhan yang kaya. Ada satu pernyataan, kita ini anak raja, maka harus kaya. Masakan anak raja kok miskin? Nah, sejatinya inilah yang sering dikumandangkan para penganut aliran teologi kemakmuran. Nah, apanya yang salah? Yang salah karena ada kata harus tadi Bapak Ibu. Dengan adanya kata harus, maka justru akan banyak timbul kejahatan. Banyak timbul dosa. Tidak peduli dengan cara apa, yang penting bisa kaya. Itulah sebabnya maka menjamur berbagai jenis dosa korupsi, manipulasi, sampai dengan tindakan pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Segala cara dihalalkan, yang penting bisa dapat uang, kaya. Nah, inilah masalahnya, yaitu dosa Bapak Ibu. Nah, untuk pertanyaan ketiga tadi kan, mengapa seorang Kristen kaya? Dan untuk apa kaya? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan pernyataan bahwa kekayaan itu adalah anugerah ya, sebagaimana yang Tuhan berikan kepada Salomo. Nanti Bapak Ibu baca ayat-ayatnya.
Kekayaan yang selalu memiliki itu anugerah, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, nggak sampai di situ saja. Anugerah yang harus dipertanggungjawabkan pemakaiannya secara baik dan tepat bagi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk memuaskan diri, berfoya-foya, dan lain sebagainya. Nanti boleh dibandingkan dengan Lukas 16 ya. Tuhan Yesus banyak sekali menyinggung orang kaya di dalam perjanjian baru dalam kitab Injil ya. Nah, menurut Amsal, kekayaan yang benar itu diperoleh manakala seseorang bisa belajar rendah hati dan takut akan Tuhan. Ganjaran terhadap hal itu adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Bukan hanya kaya, tetapi kaya dan kehormatan dan kehidupan. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau kita tahu kebenaran ini, untuk apa mengapa kita kaya, kekayaan yang kita dapatkan dari belajar rendah hati dan takut akan Tuhan. Orang yang kaya karena perbuatan curang dan dosa, atau orang yang kaya tetapi kikir, tidak akan dihormati dan tidak bakal mendapat jaminan kehidupan kekal. Ya. Jadi apakah yang semestinya dilakukan oleh orang-orang Kristen yang kaya ya, dengan harta yang dimilikinya? Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen yang diberikan kemakmuran dan keberhasilan dalam bisnisnya? Jawaban Paulus ada dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Ya, 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Pernyataan Paulus ini sinkron dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini jelas bahwa Tuhan Yesus tidak melarang seseorang untuk mengumpulkan harta, ya, kaya, berinvestasi dan lain sebagainya. Kalau diberi judul orang Kristen pasti kaya, ya nggak masalah, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada larangan. Yang dilarang adalah kaya, ya, berinvestasi, mengumpulkan harta dengan cara yang jahat. Ketika kita mengeruk keuntungan secara tidak wajar, memeras orang lain untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, berinvestasi secara jahat, jika kita hanya menempatkan hati kita ke dalam keamanan dan kenyamanan yang diberikan oleh dunia ini, di mana kita mengikatkan diri kepadanya. Nah, itu yang dilarang oleh Alkitab. Berinvestasi jahat itu manakala kita mengharapkan restitusi dari Tuhan untuk pencarian keuntungan yang tidak wajar, lalu memberi persembahan yang banyak untuk kepentingan gereja atau pekerjaan sosial. Ini ada contoh Bapak Ibu, ya. Ada seorang teman menceritakan bagaimana seorang pengusaha sangat kaya, terkenal, dia Kristen, tinggal di satu kota besar yang ada di Indonesia ini. Ternyata dia adalah seorang pengusaha Kristen yang bermuka dua. Di kalangan gereja dan pemerintahan dia dikenal sangat baik, dermawan. Tetapi orang-orang di sekelilingnya, para staf dan karyawannya yang tahu kehidupannya sehari-hari, ya, tahu bagaimana sikapnya menghadapi bawahan, tahu bagaimana cara menjalankan perusahaan, dikatakan bahwa setan pun kalah. Bayangin, ini orang-orang sekitar dia, stafnya berkata seperti setan pun kalah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya perilaku dan kehidupan sehari-harinya, sikapnya terhadap pegawainya sangat jauh dari tindakan seorang Kristen. Karena pikirnya uanglah yang berkuasa, dan sesungguhnya memang uang dan hartalah yang menjadi tuannya. Perbuatan baiknya hanya dipakai untuk menutupi dosa dan kesalahannya. Dalam bukunya God's Plan for You, ya, J.I. Packer mengutip tulisan Randy Alcorn yang dikutip dari deskripsi, ya, yang ditulis dalam buku Money, Possession and Eternity. Dia mengatakan bahwa harta mereka membelenggu mereka.
membelenggu keberanian, mencekik iman, menghambat penilaian, dan memberangus jiwa. Mereka menganggap diri pemilik, padahal justru mereka yang diperbudak oleh harta mereka. Mereka bukan tuan atas uang, tetapi budak. Dalam Matius 6 ayat 24, Tuhan Yesus menyatakan tentang kemustahilan seseorang untuk melayani Tuhan sekaligus melayani mamon. Menolak melayani uang harus menjadi bagian penting dalam gaya hidup Kristen. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya Bapak Ibu. Ada peringatan bagi orang kaya. Tidak ada peringatan bagi orang miskin. Ya, jangan bilang aduh bersyukur saya kere. Enggak Bapak Ibu Saudara. Memang di Alkitab tidak ada peringatan untuk orang miskin, yang ada peringatan untuk orang kaya. Jadi kalau hari ini ada orang Kristen, ya mungkin kita yang sudah terlanjur kaya secara harta, secara materi, Tuhan berikan peringatan bagi orang-orang kaya. Nah, meskipun bukan buku teks ekonomi, ya, bukan buku tentang membahas ekonomi Bapak Ibu, namun dalam Alkitab terdapat banyak sekali informasi dan gagasan penting berkaitan dengan pandangan serta sikap terhadap soal ekonomi atau soal kekayaan, harta benda, dan lainnya. Lebih dari 700 bagian atau ayat Alkitab yang berbicara baik secara langsung maupun tidak langsung tentang uang, tentang harta, tentang kekayaan. Kitab Amsal termasuk salah satu yang paling banyak berbicara tentang harta benda dan kekayaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri lebih banyak menyinggung dan menyatakan sikapnya terhadap kekayaan, harta benda, uang lebih banyak dibanding soal sorga dan neraka. Dalam satu bagian khotbahnya yang disampaikan di atas bukit, Tuhan Yesus mengingatkan kepada para pendengarnya, janganlah kamu mengumpulkan, atau secara harafiah menimbun dari kata tesaurizo, ya, jangan menimbun mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ayat 21 merupakan ringkasan dari konsep bahwa sikap pengelolaan dan kepemilikan harta atau kekayaan itu jelas merupakan suatu indikator dari bagaimana sikap hati seseorang. Uang, kekayaan, harta memang merupakan salah satu kebutuhan, namun dengan serius pengkhotbah pun mengingatkan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun Hevel kalau kata Ibu Rita, ya. Kalau terjemahan LI sia-sia, itu pun seperti uap sementara. Pengkhotbah 5 ayat 10. Berapapun uang yang dihasilkan, orang tidak akan pernah puas dengannya. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah Latin yang mengatakan innamorata dei tuoi soldi, atau sering hanya disingkat dengan innamorata dei soldi, yang berarti orang pasti selalu jatuh cinta pada uang. Uang memang bisa mengalahkan segalanya. Hal ini pasti akan berpengaruh terhadap sikapnya dalam upaya untuk memperoleh uang atau harta, termasuk menghalalkan segala cara. Korupsi, manipulasi, tidak peduli, merampas hak orang lain, berlaku curang, dan sebagainya. Seolah-olah sudah merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan suatu dosa yang memalukan dan harus dihindari. Yang penting mendapat uang. Bapak Ibu perhatikan, hal ini juga sudah masuk di gereja. Dulu saya melayani di satu gereja besar sebagai seorang full timer. Kira-kira kurang lebih belasan tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Saya kira apa yang saya alami pada waktu itu tidak dialami oleh sahabat rekan pelayanan saya yang full timer hari ini. Ternyata cek orang Sunda sarua kene, nasib jadi full timer Bapak Ibu Saudara kayak nasib jadi abdi dalam. Ya, pemimpin gembala makin kaya, makin tajir, lah kitanya. Teman saya hari ini untuk uang sekolah anak masih harus berdoa puasa Bapak Ibu Saudara. Padahal ada di gereja besar. Ya, mengerikan Bapak Ibu Saudara.
Ini dianggap biasa dan dianggap bukan dosa. Ya, di luar sana dikenal hebat, kaya, tajir, melintir, terkenal, khotbahnya bagus, tapi di dalam melihat hamba-hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu, mengabdikan hidupnya untuk Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, jangan bandingkan gereja besar dengan gereja yang cuman kapasitasnya 50-100 orang. Kalau 50 jemaat, tapi dia bisa memberikan atau memaksimalkan kekayaan harta benda, keuangan gereja untuk kapasitas 30 orang. Itu gereja hebat Bapak Ibu. Tapi ini gereja yang kapasitasnya 1000 hanya memaksimalkan kekayaannya untuk 10 orang aja susah. Bagaimana ceritanya itu Bapak Ibu Saudara? Ya. Gereja besar memberikan ini contoh, memberikan persembahan untuk yang melayani pelayanan musik hanya 50.000, padahal jemaat di atas di atas 1000 Bapak Ibu Saudara. Tapi ada gereja-gereja yang cuma jemaat 50-100. Hamba Tuhan ini dihargai, ya, mengganti transport, makan siang dan sebagainya 100.000. Ini bukan masalah jumlah Bapak Ibu Saudara. Korupsi itu kan bicara nilai Bapak Ibu Saudara yang dimanipulasi. Dan ini dianggap biasa, bukan merupakan suatu dosa. Yang lebih kasihan lagi Bapak Ibu Saudara, ada yang sudah menghentikan untuk memberikan persembahan kasih bagi pelayan Tuhan dengan segala macam alasan. Ya, pakai ayat lah, sampaikan hal-hal yang rohani. Waduh, ini sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara, ya. Padahal Tuhan sudah bilang, orang yang bekerja melayani termasuk berhak kok mendapat upahnya. Tapi itu pendeta Paulus nggak cari keuntungan, ya beda konteks Bapak Ibu Saudara. Ya kalau semua pelayan Tuhan gereja full timer disamakan dengan Paulus, kurus-kurus semua Bapak Ibu Saudara pelayanan itu, ya. Nggak ada yang makmur Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, namun konsep Alkitab sangat jelas. Kekekalan itu lebih penting dari kekayaan. Eternity is better than prosperity. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya bahwa kita ini warga negara kerajaan sorga. Kita ada di dalam sorga, sebelum kita ada di sorga, kita ini warga negara kerajaan sorga Bapak Ibu Saudara. Jadi karena kita ini warga negara sorga, lalu untuk apa terlalu memusingkan hal-hal dunia? Jika memiliki pemahaman yang tepat terhadap kreasi ekonominya Tuhan, niscaya manusia akan dijauhkan dari sifat serakah, menang sendiri dan tidak peduli. Sebaliknya, bisa memuaskan diri dengan apa yang ada pada kita. Kebanyakan orang mengatakan bahwa kekayaan berarti kepuasan. Kekayaan sama dengan kepuasan. Ada orang Kristen, ya, tidak semua, beberapa percaya Allah plus kekayaan sama dengan kepuasan. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Allah plus kepuasan sama dengan kekayaan. Nah, jadi sudah mulai berhubungan dengan judul. Orang Kristen pasti kaya. Rumusnya Allah plus kepuasan sama dengan kekayaan. Ya, dari rumusan ini ada 3 kelompok orang Kristen yang berpandangan. Yang pertama, Kristen duniawi yang hanya mementingkan harta, ya, harta kekayaan minus Tuhan. Ke gereja sih KTP-nya Kristen, tapi minus Tuhan itu. Yang dia pentingkan pokoknya harta. Ke gereja mau dengar khotbah bagaimana caranya supaya jadi kaya. Ya, senang banget dengar khotbah motivasi yang membuat dia semangat bekerja, pokoknya cari untung. Dia lupa kita ini warga kerajaan sorga. Kelompok kedua tipikal orang Kristen yang mengatakan dirinya percaya pada Allah dan meyakini bahwa jika percaya kepada Allah, maka Allah memberikan kekayaan, karenanya dia mendapat kepuasan. Ada nggak pendeta jemaat dari aliran teologi kemakmuran yang tadinya miskin jadi kaya? Ada Bapak Ibu, bukan cuma di aliran itu, di luar sana ikut motivasinya Tung Desung Waringin, ya, Mario Teguh dan sebagainya. Jadi kaya ada Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, karena itu muncul aksioma orang Kristen harus kaya karena Tuhan kita kaya, atau kita adalah anak-anak raja. Jadi jangan mempermalukan sang raja. Kita harus kaya. Maaf. Jadi pada praktiknya yang dikejar hanya kekayaan. Karena itulah yang memberikan kepuasan. Ayat pegangannya, Mazmur 37 ayat 5. Matius 6 ayat 33. Ibrani 13 ayat 5. Ya. Sedangkan untuk kelompok yang ketiga,
adalah orang-orang yang memiliki prinsip bahwa Tuhan adalah yang terutama. Sehingga baik memiliki ataupun tidak memiliki kekayaan, tetap merasa hidupnya puas karena harta kekayaannya yang paling utama adalah Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu, ada sedikit bahan pemikiran buat kita saja ini. Apakah kekayaan itu mempengaruhi pertumbuhan rohani atau mempengaruhi kehidupan seseorang, Bapak Ibu Saudara ya? Sekali lagi perlu ditekankan di sini bahwa Tuhan tidak melarang seorang Kristen menjadi kaya secara harta benda, uang, dan lain sebagainya. Yang dilarang apabila dengan kekayaan itu akan berakibat buruk terhadap bagi relasinya dengan Tuhan maupun dengan sesama. Bagaimanapun, kemiskinan dan kekayaan tetap memiliki pengaruh yang sama bagi seseorang dalam relasinya baik dengan Tuhan dan sesama. Membawanya bisa makin dekat atau makin jauh dari Tuhan. Ya, bagaimanakah kelimpahan atau kekurangan uang dapat mempengaruhi pertumbuhan rohani seorang? Agur bin Yake, salah seorang penulis Amsal, mengatakan, "Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Melalui pernyataan ini, Bapak Ibu, Agur bin Yake hendak mengatakan bahwa kelebihan uang atau harta maupun kekurangan uang, kedua-duanya memiliki kemungkinan yang sama untuk membawa dia dekat maupun jauh dari Tuhan. Uang menjadi pusat dan fokus kehidupan kita. Di sini uang bisa menjadi berhala. Meski Anda sudah memiliki banyak uang, Anda akan terus merasa membutuhkan uang. Mencari dan mencari lagi. Menambah dan menambah lagi. Tidak akan pernah puas. Pikirannya hanya tertuju pada uang, kekayaan, harta benda. Bagaimana caranya untuk terus menambah uang yang sudah dimiliki. Tuhan menjadi tidak terlalu penting. Sebaliknya, dengan hanya memiliki sedikit uang atau bahkan tidak memiliki sama sekali akan menjadikan hidup Anda terus diliputi banyak kekhawatiran dan bisa merapuhkan iman Anda kepada Tuhan. Yang pertama, uang dilihat secara idealis. Orang yang memiliki banyak uang akan dengan hanya sedikit rupiah yang dimiliki. Ya. Orang yang memiliki banyak uang akan dengan hanya sedikit rupiah yang dimiliki akan membuat seorang cenderung berpikir naif. Ya. Bahwa jika ada sedikit uang saja maka semua masalah akan beres. Ini bedanya orang yang punya uang banyak dengan uang sedikit, Bapak Ibu, secara idealisnya. Kalau yang sedikit ya cenderung berpikir naif. Kalau yang berpikir uangnya banyak, masalah bisa dibereskan hanya dengan uang. Uang menjadi pengganggu pikiran. Orang yang mempunyai banyak uang akan selalu ingin lebih banyak lagi. Mereka yang tidak hidup mempunyai uang akan terus memikirkan lebih banyak lagi. Ya, bangun pagi, money. Mau tidur, duit, itu aja yang mengganggu pikirannya. Uang menyebabkan kekhawatiran. Orang yang kaya khawatir kehilangan kekayaan, khawatir dimanfaatkan karena kekayaannya, khawatir dirampok, dicuri, ditipu. Sebaliknya orang yang miskin tidak memiliki uang akan terus khawatir bagaimana cara mendapatkan uang dan membayar uang yang diperlukan. Uang mengubah sikap hidup kita. Kekayaan membuat banyak orang menjadi suka curiga, kikir, dan tidak peduli. Di sisi yang lain, kekurangan uang bisa menyebabkan iri hati, benci pada mereka yang kaya, bersikap sangat kikir karena takut kekurangan. Uang dapat mengubah prioritas hidup manusia. Jika uang lebih mendapat perhatian, baik orang kaya maupun orang miskin, uang bisa membuat Anda mencintai barang dan memanfaatkan orang. Perbuatan yang berlawanan dengan yang dikehendaki Tuhan. Rasul Paulus menyaksikan sekaligus memberikan teladan kepada jemaat di Filipi, ya, dalam Filipi 4:12. Ya, dan tepat sekali perkataan ini Filipi 3:17 sampai 19. Di akhir kelas pemuritan malam ini, Bapak Ibu, ya, saya akan meringkas dengan dua pendapat. Ya, ini penulis buku hebat semua, Bapak Ibu, ya, Glenn H. Stassen, David Gushee,
Dia katakan harta milik secara hakiki, ya, harta pribadi itu yang kita miliki tidaklah signifikan di luar kecukupan dasar yang diberikan oleh Allah kita yang berkemurahan. Salah memahami nilai dari harta milik akan merangsang keserakahan. Salah memandang nilai harta milik akan membawa orang pada keputusan-keputusan yang ditandai dengan keserakahan, yang dapat didefinisikan sebagai suatu hasrat yang berlebihan untuk kekayaan, uang, dan lain hal sebagainya. Ya, dia berpikir semuanya dapat diselesaikan, dibeli oleh uang. Tuhan Yesus menyerang orang-orang Farisi sebagai penuh ketamakan dan pemuas keinginan diri. Dalam Matius 23-25, Lukas 11 ayat 39. Mereka penuh ketamakan dan kefasikan. Mereka dilukiskan sebagai hamba-hamba uang, pencinta uang. Naturnya menyesatkan dari keserakahan diilustrasikan secara mengerikan dalam perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh. Keserakahan mendorong gaya hidup mewah, kesombongan, penimbunan, pemuasan diri, penindasan, dan ketiadaan kemurahan hati. Pandangan Tuhan Yesus terkait kesinambungan antara perjanjian lama dan Yudaisme rabbinik mengajarkan untuk memberi sedekah dan bermurah hati. Orang-orang yang hatinya dipersembahkan kepada Allah memberi kepada sesama mereka dengan hati yang terbuka, dan dengan melakukan hal itu mereka berbakti kepada Tuhan. Ya, hal ini paralel dengan khotbah di bukit, kemudian dalam Lukas 14 ayat 33 sampai 34. Tipu daya kekayaan dapat menghimpit pemuritan dan membahayakan jiwa. Terdapat beberapa perumpamaan, ya, perumpamaan penabur dalam Markus, ya, dalam Matius termasuk Lukas. Tuhan Yesus memberikan garis besar tentang 4 jenis tanggapan terhadap firman tentang kerajaan sorga. Matius 13, ya, mengutip cuplikan dari karya klasik Tennessee Williams, Bapak Ibu. Dia katakan seperti ini. Binatang manusia adalah hewan yang pada akhirnya harus mati. Dan jika ia memiliki uang, ia akan membeli dan terus membeli. Dan alasannya membeli apapun yang bisa ia beli adalah karena harapan yang gila bahwa salah satu barang yang ia beli adalah hidup yang kekal, yang mana adalah mustahil. Ya, sarkas sekali Bapak Ibu Saudara karya ini, tapi itulah faktanya. Tuhan Yesus mengidentifikasikan diri dengan orang miskin dan menjanjikan kelimpahan dan keadilan dalam pembalikan besar di masa depan nanti. Dia melayani di antara orang-orang miskin di sepanjang masa pelayanan yang singkat, memberi makan mereka, menyembuhkan mereka, ya, mencela ketidakadilan yang sistematik yang membuat mereka terus berada dalam kondisi yang menyedihkan. Perumpamaan-perumpamaan yang sering merangkul orang-orang miskin yang sebelumnya disingkirkan. Harta memang kita butuhkan, uang memang masih kita perlukan, tetapi jika hal itu sampai memperbudak, membawa kita jauh dari Tuhan, masih menjadi prioritaskah itu semua bagi kehidupan kita? Apa yang dikatakan Rasul Yakobus ini relevan bagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Di sana kami akan tinggal setahun berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita pelajari malam hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, bahwa harta benda kekayaan yang kita miliki, ya, semua harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan selama di dunia ini, tidak seperti yang diajarkan gereja. Uang untuk gereja lagi. Uang untuk perpuluhan lagi. Uang untuk pembangunan. Semua isinya ke dalam, Bapak Ibu Saudara. Padahal selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, ya, harta benda uang itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya orang-orang miskin. Biasanya, atau yang pernah saya ikuti, habis terima pengajaran seperti ini, ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Jangan lupa perpuluhan, jangan lupa menabur,
Jarang saya dengar Bapak Ibu Saudara ujung-ujungnya tuh coba perhatikan orang miskin, perhatikan orang susah. Jarang Bapak Ibu Saudara. Makanya kita ya khususnya yang ada di lingkungan karismatik, seharusnya kita aware dengan hal ini Bapak Ibu. Kita peka ya. Seberapapun harta yang kita miliki Bapak Ibu, pakailah itu Bapak Ibu Saudara, seperti waktu di mana Tuhan Yesus ada. Pakai untuk tolong orang, apalagi orang itu butuh. Ya, bukan saya katakan jangan kasih uang ke gereja. Ya, orang yang punya banyak dia sudah tahu bagaimana cara mengatur uang itu. Ya, kalau orang uangnya sedikit, ya dia juga tahu, tapi kan terbatas. Nah, terhadap orang-orang kaya inilah ya yang dimana dia harus peka, karena terdapat banyak peringatan bagi orang-orang kaya. Jadi Kristen pasti kaya Bapak Ibu Saudara ya, karena kekayaan yang kita miliki adalah Tuhan itu sendiri. Ya, Tuhanlah kekayaan kita. Bukan hanya kekayaan kita, dialah sumber segalanya dalam hidup kita.